Oke, selamat malam. Di video fundamental kali ini, saya akan coba bahas ya, di mana ada news pagi tadi setengah 9, yaitu Adira Finance atau kode sahamnya ADMF amankan laba kuartal ketiga 2022 itu naik 52% ke 1,1 triliun ya. Kita akan bahas apa-apa yang membuat laba dari Adira Finance ini naik signifikan ya, 52%. Wow, luar biasa nih. Dibandingkan tahun lalu, dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu. Oke. Di mana di laporan keuangan itu hasilnya sudah rilis 31 Oktober 2022, tapi beritanya baru rilis di tanggal 3 bulan 11 atau ya 3 hari setelahnya. Begitu. Oke, Adira sendiri Adira sendiri ini didirikan pada tahun secara sejarahnya ya, tahun 1990, tepatnya di 13 November dengan anggaran dasar ruang lingkup kegiatan usaha itu di pembiayaan dan pembiayaan syariah yang merupakan unit usaha syariah meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK, sewa operasi, dan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan jasa. Ini ya leasing lah, leasing. Terus perseroan berada di domisilinya, kantor pusatnya di Jakarta. Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Sudirman. Bank Danamon sebagai pemegang saham pengendali. MUFG Bank Ltd adalah pemegang saham pengendali dari PT Bank Danamon dengan kepemilikan saham besar 32. Jadi ini Adira, atasnya Adira ada Danamon, atasnya Danamon ada MUFG Bank. Nah, itu susunan kepemilikan ya, persentase di Adira Finance. Oke. Dari segi laporan keuangan kita usut dulu ya, dimana ini termasuk perusahaan finance, jadi kemungkinan besar ekuitasnya akan di bawah dari hutang-hutangnya, dan hutangnya ini bisa menjadi aset juga ya menurut ya sama dengan perbankan juga ya, gitu. Oke, kasnya sendiri totalnya ada 114 miliar ya, 114 miliar. Turun ya selama 9 bulan ini, turunnya lumayan signifikan ya. Kalau kita hitung 153 kurangi 114, 39 bagi 153 kali 100. 25% ya penurunannya, lumayan dalam 9 bulan terakhir. Lalu perusahaan ini liabilitasnya ya, kalau kita hitung liabilitasnya mengalami secara total mengalami kenaikan tapi tidak signifikan ya. Yaitu pinjaman dari yang diterima ini ada pihak ketiga turun, tapi pihak berelasinya naik. Naiknya signifikan. Kalau di total liabilitasnya ini secara keseluruhan naiknya itu sebesar 14.845 kurangi 14.838. 7 dibagi 14.838 kali 100. Ya naiknya 0, lah ya, 0,0. Nggak ada 100, nggak ada 1% bahkan. Kenaikannya hanya 4 berapa nih? 4 miliar ya, 4 miliar. Oke, dan ini teman-teman nggak bisa ya kalau misal biasanya kan saya cash, apakah cashnya itu bisa menutup liabilitas dan lain-lain, ini beda case untuk perusahaan-perusahaan finance ya. Karena dalam bentuk liabilitasnya itu bisa dimanfaatkan juga ya. That's why saya memotong bilang tadi ini bisa juga jadi sisi hal yang positif juga untuk perusahaan untuk mendapatkan income. Gitu. Oke, karena pinjaman-pinjaman dari nasabah itu masuknya ke liabilitas ya, bukan aset. Dan juga tetapi uang dana yang masuk dari pinjaman-pinjaman itu bisa dipinjamkan lagi kan untuk konteksnya ini di Adira ini. Oke, lalu dia ada hutang obligasi ya, hutang obligasi dengan jumlah yang lumayan besar ya, 5,7 juta miliar, 5,7 triliun, besar juga nih. 5,7 triliun. Kalau kita cek ya hutang obligasinya kepada pihak ketiga. Nah, ini total
namanya hutang obligasi ya, harusnya meskipun pada pihak ketiga harusnya ini ada bunganya ya. Bunganya berapa ini? Saya cek dulu hutang obligasi. Piutang pembiayaan konsumen pada tanggal ini jaminan digunakan sebagai jaminan hutang obligasi. Oke, nah ini hutang obligasi. Obligasi berkelanjutan 3 tahap dan selanjutnya ada banyak nih. Hutang obligasi netnya. Oke. Rata-rata pertimbangan tingkat suku bunga relatif per tahun atas hutang obligasi 30 September 2022 adalah dan 31 Desember 2021. Jadi yang disebutkan di awal nih rantaan bunga yang harus dibayarkan itu 7%. Kalau yang sebelumnya ini di 2021. Jadi utangnya secara nominal memang naik, tetapi secara bunga dia mengalami penurunan lah. 7 ya, turunnya 0,65%. Lumayan besar penurunannya. Gitu sih. Ini utang-utang pada pihak yang lain. Oke. Itu kalau kita lihat juga utang-utang pada utang-utang lainnya ya. Ini ada utang pada dealer, titipan konsumen dan lain-lain. Ada utang yang mengalami kenaikan signifikan itu di utang pada dealer dan juga utang pada premi asuransi ya. Itu lumayan ya naiknya dan lain-lain naik. Itu mungkin oke. Utang pada dealer merupakan liabilitas perseroan kepada dealer atas nasabah-nasabah yang telah memperoleh persetujuan kredit dari perseroan dan pihak dealer telah menyerahkan kendaraan yang dibiayai kepada konsumen gitu. Itu ibaratnya jadi misal saya beli lewat dealer pakai Adira ini nanti saya sudah bayar uang muka, motor sudah dikirim. Nah, uangnya aslinya si Adira ini sudah membayar ke dealernya. Jadi saya tinggal pembayaran ke Adira. Gitu sih modelnya seperti itu secara penjelasan contohnya. Oke, kita lanjut ke intinya saja bahwa apa yang membuat Adira ini kok bisa labanya ini naik 50% ya. Ini sudah dijelaskan enak banget nih di laporan keuangannya, di laporan laba rugi terutama di pendapatannya di sini sudah dibedakan menjadi empat hal yaitu pembiayaan konsumen, margin murabahah, sewa pembiayaan dan lain-lain. Nah, dari 4 pendapatan ini kalau di total pendapatannya itu miliar 6,1 triliun. Kalau dibandingkan tahun lalu di periode yang sama 2023 2021 ini mengalami penurunan sebesar 6270 kurangi 6187 bagi 6270 kali 100. Penurunannya 1% tidak signifikan. Tetapi kenapa net profitnya bisa naik? Itu kan hal yang why, kenapa? Bagus nih. Hal yang bagus menurut saya ya. Secara judul dan secara kita lihat pendapatannya ini tidak selaras ya. Biasanya kan kalau net profitnya naik pasti ya ini pendapatannya pasti naik. Nah, ini enggak, pendapatannya turun tapi bisa dikatakan stuck lah ya, turun hanya 1%. Tapi net profitnya naik ya 50%. Nah, ini kalau kita cek di sini beban-bebannya ini juga dijelaskan ya di sini. Itu ada gaji dan tunjangan, lalu beban bunga, penyisian kerugian penurunan nilai dari pembiayaan konsumen, pembiayaan murabah, sewa pembiayaan dan kawan-kawan nih. Dari sini ada hal-hal yang menarik ya. Satu, Adira berhasil menekan yaitu beban bunga sebelumnya 800 miliar bisa ditekan hanya 500 something, ini bagus. Lalu juga beban umum ini hanya 900 miliar sebelumnya 1,1 triliun. Lalu pembiayaan konsumen nih, penyisian kerugian penurunan nilai, ini ada pembiayaan konsumen ini turun 700 miliar, pembiayaan murabahah ini juga turun 163. Ya, yang sangat signifikan beban bunga dan admin sih. Admin ini lumayan juga. Mungkin itu ya besar dan lain-lain ya, lain-lain juga lumayan besar juga. Nah, kalau kita lihat dari pendapatannya sendiri dari pembiayaan konsumen, ini diperdetail nggak sama si Adira ya. Kita cek dulu not berapa tadi 20-an ya. 20-an. Nah, ini kayaknya ke atas dulu. Nah, ini pendapatan pembiayaan konsumen ini tidak ada diperjelas. Cuman dibagi dua ya. Pihak ketiga dan pihak berelasi ya, that's it. Oke. Ini margin
murabahah juga dibagi dua doang, pihak ketiga dan pihak berelasi. Lalu ini enggak ada ding. Ini pendapatan sewa pembiayaan dah hanya sebatas gini. Nah, ini pendapatan lain-lain yang dikerucutkan ya. Ya, ada pendapatan lain-lain ini totalnya 1,2. 1,2 ini dalam juta ya. Dalam juta berarti miliar 1,2 T. 1,2 T ini dibedakan pihak ketiga dan pihak relasi. Pihak ketiga itu ada denda keterlambatan, ada administrasi, ada pemulihan dan lain-lain. Nah, ini tidak mengalami kenaikan aslinya ya, tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan cenderung turun. Hanya itu sih. Itu mungkin ya tidak ada yang diperdetail. Ini beban-bebannya ya baru didetailkan beban-beban. Nah, ini tadi beban bunga terhadap obligasi, utang obligasi ini turun banget. Tadi sudah dijelaskan di awal liabilitas, dia berhasil menurunkan bunganya dari 7,6 something tadi persen jadi 7,0 berapa, bagus tuh. Nah, ini beban umum mereka juga berhasil menurunkan bagus, beban kantor dan kawan-kawan. Jadi bisa disimpulkan bahwa meskipun pendapatannya ini bisa dikatakan turun, tapi perusahaan masih bisa mendapatkan yang namanya cuan yang maksimal. Jadi cuan net profit 50% itu bukan hal yang sulapan lah ibaratnya. Jadi perusahaan memang efisien dalam mendapatkan income atau profit ya. Itu sih karena berhasil menekan beban-beban. Kondisi sekarang kita mau ngecek ya si Adira ini, kondisinya ini sudah seberapa murah. Adira Finance, kalau kita cek case statistiknya, PI-nya berada di angka 5, PBV-nya di bawah 0,92. Jadi bisa saya simpulkan perusahaan ini sudah sangat murah banget. Murah banget. Dalam tahun ini udah naik 12,99, ya bulatkan 13% lah ya. Dan kalau kita lihat tinggal satu kuartal lagi, harusnya bisa sih melampaui laba tahun lalu. Laba tahun lalu 1,2 T, sekarang sudah 1,1 ya. Tadi udah ini kita total 305 ditambah 357 ditambah 485, udah 1,1 ya. 1147. Tinggal kurangi aja 12 13 kurangi 1147 kurang 66 miliar doang. 66 miliar doang capai banget nih untuk laba di kuartal keempat. Harusnya capai sih. Let's say tambah 100 miliar udah lebih banget. Gitu. Secara historical perusahaan ini juga kalau kita lihat ya dari stock split dia belum pernah. That's why harganya 8.000. Dividen perusahaan ini rajin dividen. Tahun lalu di April itu 600 sendiri dividennya. Kalau lihat dari harga sekarang 600 dibagi 8.700 dikali 100, dividen yieldnya besar 6,89. Jadi ini termasuk perusahaan yang sering bagi dividen besar. Dengan asumsi, nah kita berasumsi labanya tadi di kuartal kita ketiga kan sudah ada 1.147 miliar atau 1,1 triliun. Ibaratnya kalau kuartal keempat dia laba hanya 100 miliar, berarti kan tambah 100. Labanya, profitnya itu 1,2. Ibarat semisal 1,247 dengan dividen payout ratio 50%, jadi mereka akan membagikan 600 miliar ya dalam bentuk dividen. Nah, tinggal kita bagi dengan total lembarnya. Kalau misal let's say harusnya lebih sih daripada kemarin. Ini ada nggak di sini di Stockbit ya jumlah dari share issued-nya. Nggak ada nih di sini. Nah, ini harusnya ya dengan let's say kita simpulkan saja dengan dividen minimal mirip lah ya dengan tahun lalu 607. Ini perusahaan sudah dapat dividen yield yang besar banget gitu. Jadi perusahaan ini bisa dikatakan murah dan potensi bagi dividen yang besar. Nah, kalau seperti itu baiknya seperti apa? Nah, kembali ke teman-teman.
kondisinya seperti apa dengan melihat kondisi sekarang, dan kemungkinan nanti akan BI akan naikkan suku bunga lagi, mengcounter dari The Fed yang naikin suku bunga lagi. Harusnya potensi perusahaan ini makin naik di atas 9.500 sangatlah mungkin sih untuk melihat Adira Finance ini. Jadi potensi upside-nya masih tinggi, masih besar, dan perusahaan potensi minimal membagikan dividen sama dengan tahun lalu, dan potensi bagi dividen di atas 7% lah ya. Tadi kalau kita hitung kan 6%-an ya, 6,9. Dividen yieldnya ya sekitaran 7%. Jadi itu menurut saya Adira Finance ini perusahaan yang oke, labanya oke juga, dan ya untuk invest untuk let's say sampai pembagian dividen tahun depan lah ya, perusahaan ini oke-oke aja sih, tidak ada masalah. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, saya coba sharingkan di video kali ini tentang Adira Dinamika Multifinance, atau lebih dikenal dengan Adira Finance atau kode saham ADMF. Bagi teman-teman yang mau request saham apa, bisa tulis saja di kolom komentar. Bye-bye.